Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Soal Sepatu Ajaib ya. Dan di kesempatan video kali ini melanjutkan yang tutorial kemarin, yaitu mengenai teknik ya, ikat ikat luar, ikat dalam dan ikat lingkar ya. Tapi di sini saya praktekkan di sepatu ya. Karena kemarin ada kawan yang bertanya apakah teknik teknik ikat atau kait ya, ikat luar atau kait ya, kait luar, kait dalam dan kait lingkar apakah berfungsi untuk sepatu ya. Jadi saya kali ini akan mempraktekkan teknik kait ya, mengenai kait luar, kait dalam dan kait lingkar pada sepatu ya. Kalau kemarin saya praktekkan di sandal, apakah berfungsi pada sepatu? Nanti akan saya jelaskan ya. Oke, dan mari kita simak di meja pengerjaan saja. Oke ya, dan sepatunya warnanya putih dan otomatis saya harus menggunakan benang putih. Langsung saja ya. Nah, untuk ini bagian sini ya, kita jahit sesuai, ini ada garisnya ya, tapi saya nggak sesuaikan garis karena saya punya batas tersendiri ya. Nah, untuk bagian sini, kita mulai dengan kait lingkar ya. Untuk pertama kita mulai dengan kait lingkar. Kita cantolkan. Saya mau ukur dulu panjang benangnya. Dan ketika mencoblos pertama kali ya, ini ya mencoblos yang kedua ya, yang kedua kalinya. Ini saya menggunakan teknik ya, ini kawan-kawan bisa lihat, ini jarumnya. Ini teknik kalau di sandal kemarin itu teknik kait luar ya. Saya menggunakan teknik kait luar. Jadi posisinya seperti ini. Ini jarum ya. Terus saya mengaitkan seperti ini. Mengaitkannya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Saya mengaitkan sebenarnya seumpama ini jarum masuk seperti ini ya. Saya mengaitkannya tuh dari atas ke bawah seperti ini. Ya. Jadi kelihatan. Dari atas ke bawah seperti ini. Saya memakai kait luar. Seperti ini ya. Nanti saya akan simulasikan. Jadi ketika jarum masuk, saya kaitkan dari atas ke bawah seperti ini. Bawah seperti ini dan saya tarik. Nah, jadi seperti ini ya posisinya. Bang, apakah kalau di situ bisa memakai kait dalam? Ya, bisa saja menggunakan kait dalam.
Terus efeknya apa kalau menggunakan kait dalam? Kalau kita menggunakan kait dalam itu apa ya? Lebih lama prosesnya atau lebih sulit karena ketika jarum masuk ya, bagian bawah itu ruangnya sangat sempit ya. Bagian bawah itu ruangnya sangat sempit karena terpentok atau terbatas oleh bagian sol ya. Jadi kalau kita mengaitkan dari bawah dulu itu akan sangat susah ya. Enaknya dari bagian atas. Karena bagian atas itu kita sangat ruangnya itu luas ya. Bang, apakah cukup dari atas atau dari kait luar saja? Jawabannya adalah enggak, karena di sini juga ada bantuan ya. Ada bantuan ini jarumnya. Jadi ketika sudah terkait, jadi jarumnya saya geol seperti ini ya. Jadi enggak cukup di kait saja. Jarumnya juga harus kita geol. Geol seperti ini nih jarumnya ya. Ketika sudah terkait, jarumnya kita geol seperti ini. Nah ini sudah kena, baru kita tarik ya, otomatis dia akan kena ya. Bukan seperti ini nih, bentar. Bukan kok kita coblos, terus kita kaitkan jarumnya. Ya nggak apa-apa sih kalau jarumnya mau diam atau nggak goyang. Cuman agak lebih lama ya mencantolkannya, agak sedikit digoyang lah untuk bagian belakang. Tapi nanti kalau bagian depan beda lagi ya. Kelihatannya mudah ya. Tapi emang mudah sih kalau menjahit sepatu dengan bahan-bahan seperti ini. Oke ya, nanti di menit 10 akan saya praktekkan lagi ya untuk di bagian yang depan. Oke, saya langsung simulasikan saja ya, agar kawan-kawan itu paham. Umpamanya ini sepatu ya, kita jangan anggap ini outsole, anggap ini sepatu. Dan ketika saya tadi mulai dari bagian pinggir ya, bagian sini, seumpama kita mulai dari bagian sini ya, kita coblos seperti ini. Pertama yang harus kita ini ya, lakukan adalah lingkarkan seperti ini ya, lingkarkan seperti ini, lingkarkan ya, ikat lingkar seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita tahan bagian dalam ya, kita tahan bagian dalam memakai boleh boleh jari telunjuk atau jari tengah, boleh jari tengah sama jari manis ya, tergantung enaknya kawan-kawan. Bisa begini ya, jari tengah sama, ingat ya, seperti ini. Kita tahan memakai dua jari ya, dua jari seperti ini. Dan ingat ya, tengah-tengahnya kita kasih spasi ya. Jangan jangan satu di tengah-tengah seperti ini, nanti tangan jari kita akan terluka. Jari kita di tengah-tengah seperti ini atau seperti ini ya. Dan ketika kita mencoblos, usahakan di tengah-tengahnya ya. Ketika kita mencoblos, usahakan ini di tengah-tengahnya. Jadi kita coblos, ini jarum akan lewat di tengah-tengah ini ya. Di tengah-tengah jari kita. Kalau sudah seperti itu, saya seperti yang saya tadi tutorialkan ya. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Di dalam tangan kita seperti ini. Kalau kita sudah agak digeol jarumnya, nah seperti ini. Kalau sudah digeol, barulah kita tarik. Nah, dia akan terkena.
Jangan menariknya keluar, jangan terlalu jangan terlalu panjang segini ya. Jangan, cukup segini saja. Kalau kawan-kawan mau pakai jari seperti ini, seperti saya ya, dilingkarkan ya, dikait lingkar terus ditarik seperti ini, boleh. Boleh seperti ini ya, boleh juga memakai jarum. Kalau memakai jarum, kawan-kawan harus agak panjang sedikit lah. Terus jarum kita masukkan, nah kita keluarkan pakai jarum juga seperti ini. Nah, seperti ini. Bisa kawan-kawan pakai tangan, bisa kawan-kawan pakai jarum ya. Itu terserah selera selera masing-masing ya. Ingat ya. Dan apakah boleh pakai jempol ya? Kita kita praktekkan ya. Boleh pakai jempol dan jari tengah, jari telunjuk seperti ini. Asalkan jangan jangan pas ya. Kita di tengah-tengahnya. Jadi ketika jarum masuk, itu jarum itu berada di tengah-tengahnya seperti ini ya. Jadi walaupun jarumnya itu nancap semuanya masuk, jadi jari kita nggak ada yang terkena. Itu untuk bagian yang sini ya. Untuk bagian yang belakang ya. Jadi seperti itu. Samping bukan belakang. Jadi seperti ini ya menjahitnya. Ini hanya simulasi saja ya. Pakai jari ini bisa, pakai jari ini bisa, pakai jari ini bisa. Pakai jempol juga bisa ya. Tergantung kawan-kawan enaknya pakai apa ya. Nah, ini ya sudah terbentuk jahitan seperti ini. Ini pakai jempol ya menahannya dari atas, karena dari bawah kita kepentok ini, kepentok sol ya. Dari atas kita geolkan seperti ini ya. Dari atas kita geol. Nah, tarik kena. Terus kita lanjut di bagian sini ya. Bagian sini. Kita lanjut di bagian sini ya. Kalau bagian sini kemungkinan dia sudah tadi kan posisi tangan kita seperti ini nih ya. Tangan kita tengkurap ya. Untuk belakang, untuk bagian sini tangan kita tengkurap. Tapi untuk bagian depan-depan, kalau sini masih miring ya. Ntar saya praktekkan. Kalau bagian samping sini tangan kita miring. Bagian sini tangan kita miring seperti ini. Miring seperti ini ya, miring karena memposisikan ini tangan kita di terpentok oleh atasnya tersepatu ya. Jadi miring. Bagian sini ya, bagian samping sini kita miring. Miring dan biasanya nggak bisa memakai dua jari ya, biasanya hanya pakai satu jari ya. Kalau pakai satu jari bisa di belakangnya, bisa di depannya, tapi paling enak di belakangnya ya, agar nanti nggak tertusuk ya. Contoh misalnya seperti ini, pakai jari telunjuk saja. Nah, seperti ini. Mencantolkannya itu dia juga sudah seperti ini ya, sudah pakai jari telunjuk. Oke ya, bagian sini paham ya. Terus kita lanjut di bagian yang depan sini ya. Yang depan ini emang agak paling susah ya untuk bagian depan, karena untuk bagian depan tangan kita nggak mungkin seperti ini. Tangan kita nggak mungkin terlengkurap lagi. Tangan kita terlentang seperti ini ya. Jadi ketika kita di depan sini, tangan kita posisinya nggak bisa tengkurap seperti ini kalau menjahit ya. Tangan kita terlentang seperti ini. Nah, ini tangan saya terlentang seperti ini ya posisinya. Posisinya terlentang seperti ini. Agar kadang bisa masuk ke depan semua, kadang nggak bisa ya. Jadi tangan kita posisinya terlentang untuk di bagian depan ya. Dan untuk bagian depan, saya contohkan ya, kita nggak bisa pakai jempol ya. Kita otomatis nggak bisa pakai jempol. Kita otomatis bisanya pakai jari tengah sama jari telunjuk, atau jari tengah sama jari manis ya. Kita tahan seperti ini. Kita tahan seperti ini ya. Bentar, kameranya saya paskan. Nah, kita tahan seperti ini. Kita coblos. Nah, seperti ini ya.
kita coblos ya. Lah, kita nanti memasukkannya nggak bisa nggak bisa seperti ini ya, otomatis ini nggak nyampe. Kita bisanya seperti ini ya, kita bisanya seperti ini, bisa pakai seperti ini ya dari belakang, bisa pakai jari ini, jari manis, jari telunjuk, atau bisa jari tengah. Kalau biasanya saya pertama pakai jari telunjuk ya, tapi ini posisinya terlentang seperti ini ya. Kalau pakai jari telunjuk berarti seperti ini. Nah ini ya, ini dikencangkan ya, ini ditarik ya. Dan yang gerak bukan benangnya ya, yang gerak bukan benangnya seperti ini, itu bukan. Nggak bisa tangan kita karena di dalam itu sangat sangat sempit ya. Jadi yang gerak adalah jarumnya. Jadi ketika kita sudah manteng seperti ini, benangnya sudah ketarik. Jadi jarumnya yang bentar. Jadi jarumnya yang gerak seperti ini. Jarumnya yang mencari benang. Jarumnya yang gerak seperti ini. Nah, jarumnya yang gerak seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini sudah mengait ya. Tinggal kita tarik saja. Nah, seperti itu. Ini masih posisinya masih utuh ya. Untuk depan ya. Untuk depan seperti ini. Kita tahan pakai 2 jari, terlentang posisinya. Dan kita pakai jari tengah juga bisa pakai jari itu. Kalau kita pakai jari tengah seperti ini ya. Yang di bawah jari telunjuk sama jari ini jempol, tugasnya adalah menarik ini. Menarik ini ya. Tugasnya adalah menarik ini ya, agar posisinya kencang. Agar posisinya kencang seperti ini. Dan jari ini, jari tengah, posisinya adalah mengepaskan ini ya, agar mengambang, benangnya mengambang ya. Dan posisi ini, posisi jarumnya, usahakan di atasnya ya, di atasnya seperti ini, atau di bawahnya juga bisa, di bawahnya seperti ini. Nah terus posisinya seperti ini, tapi biar enak itu dari atas ke bawah seperti ini. Nah, sudah terkait ya. Jadi ini namanya bisa pakai kait, bisa pakai kait ini ya, bisa pakai kait ini luar, ini dalam. Kalau tadi saya pakai kait, kait mana coba? Kait dalam ya. Ini saya praktekkan lagi biar lebih jelas ya kawan-kawan, biar lebih tahu ya. Ini posisinya gunanya yang jari ini jari telunjuk sama jari jempol itu tugasnya menarik ini. Untuk ini tugasnya memposisikan biar mengambang ya. Ini ya biar mengambang. Terus posisi ini untuk seperti ini ya. Untuk kita mencari ya. Ini kita geolkan itu mencari benangnya. Mencari ini ya. Nah, ini kait dalam kalau seperti ini ya. Kait dalam. Nah, jadi seperti itu. Dan posisinya ini menariknya seperti ini. Menariknya ingat ya, lihat jari saya. Menariknya ini ditahan ya, ini ditahan. Ini kedua jari manis sama jari tengah, lihat. Nah, dia menarik. Nah, seperti ini. Baru kita kencangkan lagi. Cara mengencangkan adalah ini kita lepas dan kita tarik dari luar ini benangnya seperti ini. Nah, ini kencang ya. Ini posisi ini masih utuh ya. Ketika sudah seperti ini, nah kita tahan lagi ya. Tahan lagi. Ketika sudah seperti ini, posisikan. Nah, seperti ini. Lihat ya. Dan lihat jari tengah dan jari manis saya ketika menarik. Nah, ya, seperti itu. Jadi caranya adalah seperti itu. Dan untuk bagian sini, ini bagian depan ya. Dan untuk bagian samping sini, samping dalam, kita praktekkan lagi ya. Kalau di sini sempit banget ya, kita juga nggak bisa tengkurap, kita hanya bisa terlentang di sini. Tangan kita terlentang seperti ini ya.
Dan ini bisa kita tahan hanya pakai satu jari seperti ini ya. Tapi usahakan jangan pas di jarumnya, nanti bisa agar enggak dan ini bisa dari atas ya, contoh misal seperti ini. Nah, ini ditahan, ditahan benangnya, dan bisa dari atas seperti ini ya. Jadi kesimpulannya adalah untuk bagian depan itu enggak benangnya yang mencari jarumnya, tapi jarumnya yang mencari benangnya, sehingga menjadi jahitan kita itu gampang ya, enggak sulit-sulit banget. Ini juga saya mau melanjutkan ya, jadi begitu simulasinya ya. Dan saya juga mau praktek, enggak hanya omong doang ya. Ini bagian samping saya masih bisa seperti ini ya, masih bisa tengkurap posisinya, posisi tangannya saya masih bisa tengkurap. Dan ini saya menahan pakai jempol dan jari telunjuk ya untuk menahannya. Oke ya, dan ini di bagian samping ya. Samping, ingat ya, posisi saya tangannya sudah miring seperti ini ya. Posisi tangan saya miring nih ya. Tidak tengkurap, tidak terlentang, tapi kalau di samping sini posisinya miring. Posisinya miring seperti yang saya tadi tutorialkan ya. Posisinya miring dan jarumnya juga harus digeol seperti ini ya. Dan nanti saya akan praktekkan di bagian depan ya. Kalau samping itu miring ya, tangannya miring. Kalau pakai teknik yang benar, pasti kita nggak akan kesusahan dalam menjahitnya ya. Oke ya, dan ini saya praktekkan di bagian depan ya. Tangan saya terlentang seperti ini ya. Kalau untuk bagian depan, tangan saya terlentang. Dan posisikan jari manis sama jari seperti tadi ya. Jari manis, ibu jari ya. Dan ini saya pakai jari tengah ya. Jari tengah untuk apa ya, seperti ini saya posisinya ya. Bentar. Nah, posisi saya seperti ini jarinya. Di dalam seperti ini. Seperti yang tadi saya tutorialkan ya, posisinya seperti itu. Dan kita bisa menggeol ini jarumnya untuk mencari ya. Geol seperti ini. Ini kalau sudah kena ditarik, pasti akan kena ya. Akan keluar. Karena terasa kalau sudah terkena itu nanti di dalam agak terasa. Posisikan seperti tadi ya. Nah, ini gampang banget ya, walaupun di bagian depan itu kita nggak akan kesulitan ya. Karena kita pakai cara yang benar dan hasilnya pun menjahitnya nggak akan terasa susah. Walaupun di bagian yang atau di ruangan, kok ruangan sih, di bagian sepatu yang sempit ya, tapi kita akan dengan mudah menjahitnya. Oke, semoga trik dan teknik ini membantu ya, membantu untuk kawan-kawan yang masih pemula terutama, agar bisa dengan cepat atau dengan mudah menjahit sepatunya sendiri di rumah, atau bahkan kawan-kawan kita yang pemula dalam membuka usaha seperti ini, agar biar cepat berkembang, yang tentunya mempercepat pengerjaan ya, bisa pakai teknik ini. Oke ya, mungkin itu saja ya. Ini sudah saya tutorialkan depan, samping sini, belakang, sudah semua caranya seperti tadi. Oke kawan-kawan, jadi itu yang bisa saya share ya mengenai simulasi dan teknik menjahit kait dalam, kait luar, dan kait lingkar. Kalau kait lingkar biasanya saya gunakan untuk pertama kali dalam mencantolkan benang, terus-terusnya saya menggunakan kait luar ya, kait luar di bagian sini, bagian depan saya menggunakan kait dalam, dan kait lingkar itu saya gunakan lagi ketika ada benang yang rusak, baru saya menggunakan kait
kait lingkar, tujuannya agar benang tersebut tidak menjadi putus semuanya ya. Oke ya kawan-kawan, saya akhiri video ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.